Baik teman-teman, saya akan membahas tentang sistem drainase perkotaan. Di sini ada beberapa pengertian, jenis-jenis dan fungsinya. Apa itu sistem drainase perkotaan? Sebelum mengetahui pengertian sistem drainase perkotaan, ada baiknya kita memahami pengertian dari kata drainase itu sendiri. Drainase merupakan istilah yang berasal dari kata drainage, bahasa Inggris, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan, sedangkan sistem drainase adalah suatu kumpulan dari suatu unsur atau komponen yang terorganisir, yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air, baik yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah sebagai akibat tingginya intensitas hujan atau lamanya durasi hujan. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem drainase perkotaan adalah sarana atau prasarana yang ada di perkotaan yang berfungsi mengalirkan air hujan dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dari daerah pemukiman menuju ke daerah pembuangan seperti saluran utama, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya banjir dan menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan sehat. Yang kedua ada jenis-jenis sistem drainase. Yang pertama, proses pembentukannya. Berdasarkan proses pembentukannya, drainase dapat dibedakan menjadi yang pertama, drainase alamiah. Drainase alamiah atau natural drainage yaitu drainase yang terbentuk secara alami karena gerakan air akibat gravitasi bumi. Gerakan air tersebut akan menggerus permukaan tanah sehingga jalur aliran air dapat terbentuk tanpa campur tangan manusia, seperti terbentuknya sungai misalnya. Yang kedua ada drainase buatan. Lain halnya drainase buatan atau artificial drainage. Jenis drainase satu ini sengaja dibangun oleh manusia untuk tujuan mengalirkan air dengan memperhitungkan ukuran saluran, debit, air, dan sebagainya. Drainase buatan ini melibatkan pembangunan beberapa bangunan khusus seperti selokan, gorong-gorong, pemipaan, dan lain-lain. Yang kedua ada model konstruksi. Selanjutnya ada jenis drainase berdasarkan model konstruksinya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada saluran terbuka. Saluran drainase terbuka adalah saluran pembuangan yang memiliki karakteristik bangunan yang bagian atasnya terbuka. Drainase saluran terbuka biasanya dibuat untuk menampung dan mengalirkan air hujan maupun air lain yang tidak mengandung zat berbahaya, dan secara umum lebih sering diterapkan pada lokasi yang memiliki cakupan area yang cukup luas. Yang kedua ada saluran tertutup. Drainase saluran tertutup adalah drainase yang pada bagian atasnya tertutup sehingga tidak berhubungan dengan udara luar secara langsung. Saluran ini sering digunakan pada kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman padat penduduk karena keterbatasan lahan. Selain itu juga cocok untuk mengalirkan air kotor atau limbah yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan. Yang ketiga ada peletakan. Kemudian berdasarkan letaknya, saluran drainase dapat dibedakan menjadi yang pertama saluran drainase permukaan. Saluran drainase permukaan atau surface drainage adalah saluran yang terletak di atas permukaan tanah. Jenis drainase ini memiliki fungsi untuk mengalirkan limpasan air dan genangan air di permukaan. Saluran drainase bawah tanah. Saluran drainase bawah tanah atau subsurface drainage adalah drainase yang dibangun di bawah permukaan tanah, sehingga permukaan tanah bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti trotoar, taman, dan lain-lain. Yang keempat ada fungsi. Terakhir adalah jenis-jenis drainase berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama single purpose. Drainase single purpose atau tujuan tunggal merupakan jenis drainase yang dibangun hanya untuk menjalankan tugas pengaliran satu jenis air pembuangan saja. Misalnya, di suatu kawasan industri dibangun saluran drainase untuk mengalirkan air limbah, maka saluran tersebut tidak boleh dicampur dengan air hujan maupun air pembuangan lainnya. Yang kedua ada drainase multipurpose.
Drainase multipurpose atau multitujuan berarti saluran drainase yang dapat mengalirkan beberapa jenis air buangan secara bergantian maupun bersamaan. Contohnya, drainase di kawasan permukiman digunakan untuk mengalirkan air hujan sekaligus limbah rumah tangga. Pentingnya sistem drainase perkotaan yang dibangun dan kelola dengan baik. Tanpa drainase yang baik, jalan dapat dengan mudah kebanjiran dan rusak, serta menyebabkan kerusakan ke daerah sekitarnya. Jika banjir lama surut dan bekas kotorannya tidak segera dibersihkan, jamur, bakteri, dan agen penyakit dapat mulai tumbuh, sehingga dapat menyebabkan sejumlah efek kesehatan yang merugikan, termasuk penyakit kulit, diare, gangguan pernapasan, dan lain-lain. Genangan air yang tidak dapat teratasi dengan cepat juga dapat menyebabkan masalah struktural pada bangunan dan jalan. Beton bisa retak dan hancur ketika terkena air untuk waktu yang lama. Selain itu, kelebihan air yang mengisi pori-pori material jalan juga merupakan penyebab utama kerusakan jalan. Salah satu manfaat utama dari adanya sistem drainase perkotaan adalah menjaga lingkungan dari ancaman kerugian dan kerusakan akibat banjir tersebut. Karena sistem drainase yang dibangun dengan tepat dan terkelola dengan baik, mampu menangkap dan mengalirkan atau membuang air permukaan ke saluran pembuangan yang tepat. Adapun untuk mewujudkan sistem drainase perkotaan dan kawasan yang efektif, biasanya dibutuhkan beberapa sistem jaringan drainase yang saling terintegrasi, yakni sistem drainase mayor atau sistem saluran pembuangan utama seperti kanal-kanal dan sungai, serta sistem drainase mikro seperti selokan di sisi jalan, gorong-gorong, saluran drainase trotoar, dan sejenisnya sebagai pelengkap. Lalu konstruksi atau bangunan sistem pengendali banjir seperti tanggul dan pintu air. Nah, seperti itu. Permasalahan sistem drainase perkotaan dan kawasan. Di sini akan membahas tentang permasalahannya sistem drainase perkotaan dan kawasan. Meskipun saat ini ketersediaan sistem drainase di suatu kota maupun daerah sudah dirasa yang memadai, akan tetapi tidak ada jaminan pasti bahwa sistem drainase tersebut nantinya tidak luput dari permasalahan. Berikut ini permasalahan yang kerap dihadapi sistem drainase di perkotaan dan kawasan. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini dapat memudahkan untuk menemukan solusi yang tepat. Di samping itu, identifikasi masalah juga diperlukan pada tahap perencanaan drainase supaya dapat dibuat dengan lebih baik. Yang pertama, ada pertambahannya jumlah penduduk. Wilayah perkotaan hingga kini masih memiliki magnet tersendiri yang menarik kaum urban untuk mencari pekerjaan. Oleh karena itu, jumlah penduduk di perkotaan yang terus bertambah pasti akan diikuti dengan meningkatnya jumlah limbah, lalu dengan meningkatnya jumlah limbah khusus limbah cair. Apabila tidak disertai dengan penambahan drainase, maka bisa jadi drainase yang saat ini telah ada tidak mampu mengakomodir pembuangan limbah yang kuantitasnya terus meningkat. Yang kedua, penyalahgunaan fungsi saluran. Masalah penyalahgunaan fungsi saluran juga sering menjadi penyebab ketidakoptimalan fungsi drainase, seperti ketika harusnya saluran hanya untuk membuang air hujan, justru oknum-oknum tidak bertanggung jawab menggunakan untuk membuang limbah industri maupun pabrik. Penyalahgunaan fungsi saluran ini dikenal dengan istilah mixed use. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat. Tidak bisa dipungkiri tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan sarana-prasarana drainase yang sudah ada masih terbilang begitu rendah. Contohnya saja, banyak orang yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya dan justru membuang sampah ke selokan pada saluran drainase. Hal ini tentu akan mengakibatkan saluran tersumbat dan jalan air tidak lancar, sehingga bisa menyebabkan air meluap ke permukaan jalan. Di sini ada solusi permasalahan drainase perkotaan. Untuk meningkatkan fungsi drainase agar tetap pada performa terbaiknya, tentu diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat setempat.
Ya, karena tentu akan sia-sia jika sudah dibangun saluran drainase sedemikian rupa, tetapi masyarakat masih saja tidak peduli untuk ikut serta menjaga fasilitas yang ada. Oleh sebab itu, setidaknya ada beberapa solusi untuk menangani permasalahan ketidakoptimalan drainase di perkotaan. Solusi itu antara lain dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan memotivasi agar menyadari betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Saluran drainase selokan sungai bukanlah tempat untuk membuang sampah. Hal ini juga disertai pemberian sanksi yang tegas terhadap mereka yang melanggarnya. Kesimpulannya, sistem drainase perkotaan merupakan infrastruktur dasar pembangunan yang perannya sangat penting untuk menjaga lingkungan dari timbulnya genangan air atau banjir akibat limpahan air hujan yang tidak bisa tersalurkan dengan tepat dan cepat. Untuk mewujudkan tata kelola kota yang terbebas dari air yang berlebihan di permukaan, diperlukan perencanaan drainase yang matang dan detail karena hal ini akan berpengaruh pada kualitas hidup dan kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menjaga sarana prasarana drainase yang telah ada agar tidak cepat rusak maupun berkurang performa fungsi kerjanya. Begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.